Imlek atau Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Dan malam ini kita akan membahas segala hal mengenai Imlek. Inilah dia, Tonight Show. Ya, kalau melihat barongsai pasti kita langsung trimmes dengan namanya Imlek. Happy New Year. Happy New Year. Ampun nalai. Ya. Baiklah, sekarang berbicara mengenai budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Kalau kita tahu bahwa budaya Tionghoa masuk ke Indonesia sekitar abad ke-5. Itu masuknya dari Jawa Timur. Dan justru bangsa Tionghoa lah yang menyebarkan agama Islam masuk ke Indonesia. Yang disebut dengan Jalan Sutra. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa 4 dari 9 Wali Songo adalah asli keturunan Tionghoa. Gitu. Dan yang pasti juga, zaman penjajahan Belanda, bangsa Tionghoa itu sangat ditakuti oleh Belanda. Karena mereka lah yang justru memacu atau juga mungkin mengingatkan bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Jadi kalau bangsa Tionghoa, itu bikin masyarakat pribumi juga ikut berjuang melawan penjajah. Jadi kalau yang udah baca buku sejarah pasti langsung tahu bahwa bagaimana bangsa Tionghoa di Indonesia sangat erat sekali hubungannya. Sangat berjasa sekali ya bagi kemerdekaan Indonesia bahkan. Makanya untuk yang zaman sekarang masih rasis berarti belum pernah baca buku sejarah ya. Baiklah, berikut ini kita akan undang 2 orang artis Indonesia yang tentunya juga udah sering kita lihat wajahnya malam melintang di pertelevisian Indonesia. Yang satu presenter olahraga, yang satu lagi pemain film dan juga FTV. Dan sekarang ini mereka juga telah siap-siap untuk acara Imlek. Ini dia, Dion Wiyoko dan juga Franda. Baik nih kabar? Baik. Udah ada hubungan khusus sekarang? Enggak ada ya? Biasanya nih kan kalau kita mau tahu nih, biasa setiap yang lahir kalau keturunan Tionghoa tuh punya nama asli. Seperti Epe nih. Epe kan nama Mandarinnya Lu Liat Jin. Kalau Franda ada nggak? Li Mei Ling, gak ding. Ngarang-ngarang. Nggak ada kebetulan. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Dion? Kayaknya sih keluarga lupa ngasih nama Cinanya sebenarnya. Buat guanya sendiri gitu. Oh gitu. Kayaknya sih. Tapi pas lahir inget kan ada anaknya. Tapi emang semestinya ada gitu. Harusnya ada sih. Harusnya ada ya. Oh, jadi sekarang ini kalau misalnya di dalam KTP, jadi yang disebutin tuh 2 Satu aja ya nama Indonesia. Kalau itu difungsikan untuk Biasanya sih buat, ya mungkin karena masih punya keturunan Chinese, jadi ya buat pegangan aja. Oh gitu, family tree gitu ya? Iya, kalau nggak biasanya di batu nisan. Biasanya kalau misalnya ada nama keluarga yang meninggal itu biasanya ada nama Cinanya gitu. Kalau nggak buat panggilan. Jadi Oma namanya Li Mei Ling, panggilannya Ling Ling gitu. Di rumah berarti namanya panggilannya Ling Ling. Acong, Akwang. Aku eteo deh kayaknya. Iya, salah. Kayak Fang Fang atau apa kayak gitu. Oh gitu, misalnya yang Lim berarti namanya Indonesia Salim gitu kadang-kadang. Iya, biasanya gitu. Bisa. Iya, benar. Oh, bener Jadi gitu. kayak Tan jadinya Tanu Brata atau Tan siapa, Iya, Tan Jaya biasanya gitu. Dikolaborasi nama-nama Indonesia biasanya. Oh, lu berarti ada tuh Purwadinata. Purwadinata. Ada? Kok ada Chinese-nya tapi nggak ada nama itunya, nama. Oh, tapi ada keturunan ya? Ada keturunan juga. Oh, oke. Jauh Pantas sih. kita mirip ya? Sipit gitu ya? Dia sipit. Jauh ya? Kalau gue juga ada nama asli, nama Chinese-nya. Oh iya? Ari Hoki. Oh, Selama dari kecil sampai sekarang nih, selama ngerayain Imlek, ada tradisi apa sih yang nggak pernah bisa dilupain dari zaman kecil sampai sekarang? Diterima duit lah. Itu peraturan yang terima ampau itu apa? Misalnya harus yang masih Harus Yang masih berkeluarga. lajang.
yang berkeluarga ngasih Iya ke benar, ngasih yang masih lajang. Jadi kalau misalnya tradisinya adalah angpau itu diterima sama orang yang masih single. Iya. Iya. Dari anak kecil sampai orang yang dewasa tapi belum nikah, intinya sih itu. Betul. Jadi masih walaupun sudah berhak. kakek-kakek kalau belum nikah, Kalau dia belum tetap nikah terima. dia tetap terima. Tapi kalau udah nikah terus dia bercerai atau gimana itu masih terima nggak? Aduh, ribet amat sih. Tapi biasanya sih kalau Tapi itu kan keluarga jadi juga uang. ada ini juga sih, maksudnya ngasih ke orang tua atau kakek nenek juga yang ya kita kayak tanda bakti lah gitu, ngasih duit. Kalau nggak kadang-kadang sih kalau di aku kayak ada tante yang belum nikah gitu, baik-baik aja atau dia mungkin kebanyakan uang jadi dikasih-kasih aja juga gitu. Oh emang dia Tetap pengen ngasih aja Mungkin, gitu ya? iya. Nggak peduli statusnya udah Sedekah kawin atau belum, mungkin pokoknya dia sebenarnya. pengen ngasih. Ya. Tapi sebenarnya apa aja kegiatannya tuh? Kalau misalnya lagi di apa namanya acara nih rame-rame kan pada datang nih. Apa aja sih? Apa misalnya kalau nikah kan lempar buke gitu. Kalau di situ kegiatannya apa aja? Oh, makan-makan, Iya. kumpul keluarga. Terus Malam Sincia tuh pasti kumpul-kumpul, makan-makan, kayak wah pesta makan lah gitu, kayak Iya, lebih silaturahmi gitu. Terus Itu besok malamnya. paginya gitu, itu baru yang ya kayak banyak open house gitu, terus ke keluarga-keluarga satu-satu gitu, terus kayak ya nyelamatin, terus angpau. akhirnya beli angpau, ya. mungkin kayak pas kalau ya ini lagi Lebaran. lebaran gitu Lebaran, sama open salaman. house gitu. Oh gitu, ketemu Kita keluarga sama ya, lagi. jangan-jangan kita sekeluarga enggak ya? Iya. Saudaraan beneran. Coba Hari mungkin pohon angpaunya ada Oh, ada, berkah ada. apa dari pohon? Oh dari sini? Aduh kalau kecil gitu, aduh Ada pesimis di nih saya. Oh dapat angpau dari Hesti ya. Itu ada. Weh. Itu biasanya itu ramalan juga. kayak Ramalan gitu. ya? Heeh. Biasanya diskon juga bisa kalau di mall-mall. Anda akan menikah lagi, Waduh. Waduh. tapi dengan pria. Gak ada angpau beginian. Oke, bicara soal makanan, kita akan membahas mengenai makanan apa saja, kuliner apa saja yang biasa ada di acara Imlek dan kemana-mana hanya di Tuna Show. Saya Karissa Putri ingin mengucapkan Gongsi Pacai.